tidak terkecuali umat Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, di akhir masa para sahabat mulai bermunculan berbagai cara, berbagai metode dan jalan dalam beragama. Maka ketahuilah jemaah sekalian, dari semua metode, dari semua cara dan jalan beragama itu, hanya satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Hanya satu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yaitu mengikuti metode generasi as-salaf, atau disebut al-manhajus salafi. Manhaj salaf, metode beragama generasi salaf. Siapa yang dimaksud generasi salaf? Maksudnya adalah generasi pertama umat Islam. Karena salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, yang sudah berlalu dan sudah mendahului. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kalau ulama menyebutkan generasi salaf, artinya adalah generasi pertama umat Islam, generasi terbaik karena dididik oleh guru terbaik, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi yang sudah dijamin masuk surga, dan tidak mungkin Allah menganugerahkan kepada kekasihnya kecuali orang-orang terbaik. Kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin Allah anugerahkan kepada beliau sahabat dan istri-istri dan orang-orang yang mendukung beliau di masa itu kecuali umat yang terbaik. Inilah jemaah sekalian, jalan metode beragama yang Allah perintahkan kepada kita, yang harus kita pilih. Kenapa? Minimalnya ada 5 alasan. Insya Allah kita sebutkan secara singkat 5 alasan. Mengapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salaf, generasi Rasulullah SAW dan para sahabat? Yang pertama adalah karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan ijma' kesepakatan seluruh ulama Islam. Berikut saya nukilkan di antaranya dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, 2 kelompok sahabat terbaik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita 2 golongan yang Allah ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Golongan yang pertama adalah sahabat-sahabat al-muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, kata para ulama ahli tafsir, diantaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bahwa ayat ini berlaku umum, mencakup siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka dia akan mendapatkan 2 hal ini, ridho Allah
Kenapa Allah ridhoi dia? Karena dia berada di atas jalan yang lurus. Dan jaminan masuk surga. Ini arti At-Taubah ayat 100. Dalil yang lain dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah jemaah sekalian, dua penyimpangan Allah ingatkan. Pertama, menentang Rasul. Sudah jelas dalilnya dia masih menentang. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang beriman, termasuk kita hari ini yang beriman, tapi tidak diragukan lagi, mereka adalah orang beriman yang paling mulia. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah, mereka adalah golongan orang beriman yang paling mulia, bahkan melebihi seluruh umat para nabi sebelumnya. Namun tentu tidak mungkin melebihi para nabi. Tapi dari sisi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia daripada umat sebelumnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Jadi dua penyimpangan Allah ingatkan, menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla. Orang yang melakukan itu, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ayat ini mengancam orang yang tidak mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun dalil dari hadis juga sangat banyak, di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. 3 generasi diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai umat terbaik. Tidaklah beliau mengabarkan kepada kita kecuali dengan maksud menyuruh kita meneladani mereka. Oleh karena itu, seringkali para ulama kalau menyebut generasi salaf, yang mereka maksudkan bukan sebatas sahabat, tapi juga mencakup tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini adalah orang-orang terbaik dalam meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun penukilan ijma itu juga sangat banyak. Di antaranya dalam kitab Zammut Ta'wil yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama besar dari abad ke-5 Hijriyah. Beliau mengatakan, "Faqad tsabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'." Telah tetap kewajiban syariat untuk kaum muslimin harus selalu mengikuti generasi salaf, generasi para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga secara akal sehat jamaah sekalian, ini saya sebutkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Saya tambahkan satu lagi, dalil secara akal sehat. Secara akal sehat, tidak ada yang metode beragama yang lain yang lebih pantas diteladani daripada metode para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Gurunya adalah guru yang terbaik. Tentu nggak mungkin kita lebih paham agama daripada mereka. Nggak mungkin. Begitu pula mereka orang Arab dan Al-Quran turun dalam bahasa mereka.
Dan bahkan Al-Quran turun seringkali karena peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi nggak mungkin kita lebih tahu tentang Al-Quran daripada mereka. Secara akal sehat nggak mungkin. Sehingga kalau bertentangan antara pemahaman kita dan pemahaman mereka, maka tentulah pemahaman mereka yang benar, kita yang salah. Nggak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Ditambah lagi kalau kita baca sejarah para sahabat, luar biasa. Semua sahabat orang-orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, yang jauh dari maksiat. Jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah para sahabat, semuanya tanpa terkecuali, itu seperti membaca dongeng yang tidak nyata, tapi nyata, fakta. Orang-orang yang sangat ajaib, luar biasa ibadah mereka, iman dan takwa mereka itu luar biasa, tidak tertandingi sepanjang zaman. Begitu pula dari segi kuatnya hafalan mereka. Ketika menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga hampir-hampir tidak ada sahabat yang mencatat. Ada 1-2 yang mencatat. Tapi mayoritasnya nggak mencatat. Karena kuatnya hafalan mereka. Dan hafalan itu kuat karena pengaruh dari ketakwaan juga. Jadi luar biasa ini generasi sahabat. Benar-benar Allah pilih untuk menemani kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama Islam sepakat golongan Syiah itu menjadi kafir. Salah satu sebabnya adalah karena membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga Allah tegaskan di surat Al-Fat, liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat itu kata Allah, Allah jadikan untuk membuat orang kafir benci. Maka berdasarkan ayat ini Imam Malik dan para ulama yang lainnya mengatakan kalau begitu Syiah kafir karena mereka membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kekafiran Syiah sebenarnya ini belum ada apa-apanya. Ada yang jauh lebih parah daripada itu. Ada yang sebenarnya jauh lebih parah daripada itu. Seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Al-Husain, berdoa kepadanya, meyakini para imam mereka tahu perkara gaib, mencaci maki para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kekafiran Syiah itu sangat banyak. Baik jemaah sekalian, ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salafus saleh? Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sepakat ulama, dan juga berdasarkan akal sehat. Alasan yang kedua, karena tidak ada jalan selamat dari api neraka di akhirat dan dari kesesatan di dunia selain mengikuti jalan salaf. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam ahaditsul iftiraq, hadis-hadis tentang perpecahan umat yang masyhur. Hadis-hadis yang sangat banyak yang berbicara tentang perpecahan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, golongan yang mengikuti generasi salaf itulah yang disebut golongan ahli sunnati wal jamaah, dan juga disebut al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat, berdasarkan hadis tentang perpecahan umat. Begitu pula hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan munculnya perpecahan umat dan apa solusinya. Kata beliau, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena bermunculan berbagai macam metode beragama yang sesat, maka manusia pun berpecah belah. Maka kita pun paham jemaah sekalian,
mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalan generasi salaf adalah jalan keselamatan dari perpecahan umat. Jangan malah dibalik. Kalau mengajak mengikuti sunnah dan meninggalkan pemahaman, pemikiran, amalan yang Nabi SAW tidak contohkan, itu sebagai pemecah belah umat. Tidak. Malah sebaliknya, Nabi SAW mengingatkan kita akan muncul hal-hal baru dalam agama, itu yang membuat kalian berselisih. Kemudian beliau mengabarkan kepada kita apa solusinya. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ternyata beliau tidak mencukupi dengan sunnah beliau saja, tapi juga para sahabat beliau, terutama Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, 4 sahabat terbaik. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha. Perhatikan jemaah sekalian, perintah mengikuti petunjuk Nabi dan sahabat ini. Kata Nabi SAW, pegang erat, jangan setengah-setengah, jangan lemah pegangannya, pegang erat. Wa addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya kalau mau selamat harus pegang erat.